Injeksi intramuskuler atau IM adalah proses masuknya obat ke otot menggunakan split steril. Otot memiliki aliran darah yang baik sehingga obat dapat lebih mudah masuk ke sirkulasi dibandingkan melewati injeksi subkutan. Kecepatan penyerapan dipengaruhi oleh kelarutan obat, di mana obat yang lebih mudah larut diserap lebih cepat, sedangkan obat yang berbentuk minyak diserap lebih lambat. Volume pada dewasa sekitar 4 mili dan pada bayi atau anak di bawah 2 tahun tidak lebih dari 1 mili dengan sudut penyuntikan 90 derajat. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka dapat menyebabkan komplikasi seperti nyeri, perdarahan, infeksi, atau kerusakan jaringan. Oleh karena itu, penting menjaga teknik yang tepat, kebersihan, serta menggunakan alat steril untuk mencegah komplikasi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mampu menentukan lokasi yang tepat sesuai kondisi pasien dan jenis obat yang tepat agar tindakan berlangsung dengan aman, efektif, dan nyaman. Selamat pagi dok. Tolong berikan vitamin neurobin 1 ampul pada pasien amyloidosis dengan nomor rekam medis 00123456 dengan secara IM. Baik dok, saya konfirmasi nggih pemberian obat neurobin 1 ampul kepada pasien amyloidosis stabilitas sekarang secara IM. Benar? Ya, benar. Sebelum melakukan pemberian obat secara intramuskular, perawat terlebih dahulu melakukan pengkajian dengan mengecek pesanan dokter, meliputi nama pasien, nama obat, dosis, waktu, serta cara pemberian. Selain itu, dilakukan pengkajian riwayat kesehatan pasien, termasuk riwayat alergi dan pengobatan yang sedang dijalani. Perencanaan 1. Perkirakan hasil yang diharapkan mengikuti prosedur pelaksanaan, antara lain pengalaman klien tentang terbakar ringan pada daerah injeksi, tidak ada alergi obat atau efek yang tidak diharapkan, tujuan dan efek pengobatan, serta klien tidak menunjukkan perilaku cemas. 2. Pilih jarum ukuran 1,5 inch. 3. Siapkan dosis yang tepat dari ampul atau vial. Cek dosis dengan hati-hati. 4. Cek jarum pada spuit. 5. Identifikasi pasien dengan mengecek nama, bandingkan dengan pesanan pengobatan. 6. Jelaskan prosedur injeksi, lokasi injeksi, serta posisi yang nyaman untuk injeksi. 7. Persiapan alat di troli. Alat yang dibutuhkan antara lain spuit, jarum, kapas alkohol, obat, aquades untuk pengencer obat, handscoon, bengkok, baki beserta alasnya, buku catatan pengobatan. Perawat menjelaskan prosedur, lokasi suntikan, serta posisi yang nyaman kepada klien dan mengajak klien untuk berpartisipasi selama tindakan. Jangan lupa tanyakan apakah klien pernah mengalami alergi terhadap obat. Selanjutnya, perawat menyiapkan alat di dekat klien, melakukan kebersihan tangan, serta memastikan kembali jenis obat, dosis, dan rute pemberian sesuai dengan instruksi. Swab tengah atau dari luar ke dalam memutar. Obat kemudian disiapkan dengan teknik yang benar, termasuk melarutkan jika diperlukan, mengambil dosis yang tepat, serta menghilangkan udara dari spuit. Perawat kembali melakukan identifikasi klien dan mencocokkan dengan data yang ada. Area penyuntikan dibebaskan dari pakaian. Kemudian, perawat menentukan lokasi injeksi seperti ventrogluteal, darsogluteal, vastus lateralis, atau deltoid sesuai kondisi klien dan melakukan desinfeksi pada area tersebut. Selanjutnya, perawat melakukan teknik injeksi dengan menusukkan jarum pada sudut 90 derajat, melakukan aspirasi, lalu menyuntikkan obat secara perlahan.
Setelah obat diberikan, jarum ditarik, setelah itu baru diberi alkohol swab, dan alat dibuang sesuai prosedur. Terakhir, perawat merapikan klien, membereskan alat, dan mencuci tangan kembali. Evaluasi. Setelah pemberian obat secara intramuskular, perawat melakukan evaluasi dengan mendatangi kembali klien untuk menilai kondisi setelah tindakan. Perawat menanyakan adanya nyeri, sensasi terbakar, kekakuan, atau perubahan warna pada lokasi injeksi. Selain itu, perawat mengkaji area suntikan untuk melihat adanya memar atau indurasi. Perawat juga mengevaluasi respon klien terhadap pengobatan dalam waktu 10 hingga 30 menit, serta meminta klien menjelaskan kembali tujuan dan efek dari pengobatan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan terapi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Dari prosedur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian obat secara intramuskular harus dilakukan dengan sesuai standar operasional prosedur, dimulai dari pengkajian, persiapan alat, dan persiapan obat, pelaksanaan tindakan dengan teknik yang tepat, hingga evaluasi setelah tindakan, lalu pemilihan lokasi injeksi, ketepatan dosis, serta penerapan prinsip benar obat dan teknik aseptik yang menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan efektivitas terapi. Dengan pelaksanaan yang tepat dan komunikasi yang baik kepada pasien, diharapkan tindakan injeksi intramuskular ini dapat memberikan